Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak lepas dengan yang namanya listrik. Kalau ada pemadaman listrik, pasti kita semua akan mengeluh, meskipun hanya sebentar. Apalagi kalau pemadamannya lama, pasti sudah ngomel-ngomel. Karena sebagian besar peralatan di rumah memerlukan listrik agar bisa menyala. Misalnya lampu, televisi, kulkas, magicom, kipas angin, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau listrik padam ketika handphone kita lowbat. Waduh, rasanya sebel sekali ya. Anak-anak, bagaimana rasanya kalau rumah kalian tidak ada listrik? Kalian tahu tidak? Siapakah orang yang berjasa untuk kita semua, yaitu orang yang menemukan listrik? Ya, betul. Inilah Michael Faraday. Siapakah Michael Faraday? Beliau lahir di Newington Bath, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Meninggal di pengadilan Hampton, Middlesex, Inggris 25 Agustus 1867 pada umur 75 tahun. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Efek magnetisme menuntunnya menemukan ide-ide yang menjadi dasar teori medan magnet. Ia banyak memberi ceramah untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan pada masyarakat umum. Pendekatan rasionalnya dalam mengembangkan teori dan menganalisis hasilnya amat mengagumkan. Itulah sekilas cerita tentang Michael Faraday. Hari ini kita akan membahas tentang energi listrik. Cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Materi IPA kelas 6 semester 1, tema 4, kurikulum 2013. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor, yaitu pengantar listrik, atau ion positif atau negatif pada zat cair atau gas. Apa yang dimaksud dengan sumber energi listrik? Sumber energi listrik adalah benda yang dapat menimbulkan arus listrik. Macam-macam sumber energi listrik: baterai, dinamo, generator, aki atau akumulator, sel surya, dan nuklir. Sedangkan energi listrik yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari bisa didapatkan dari pembangkit tenaga listrik, yaitu air, udara, uap, kimia, dan nuklir. Anak-anak, kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, yaitu proses pembangkit tenaga listrik air. Pertama, air waduk
atau sungai masuk melalui pintu. Kemudian diatur oleh kartu pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tenaganya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Jadi, dalam keadaan tegangan tinggi, energi listrik didistribusikan ke daerah-daerah, kemudian melalui alat transformator step down, listrik didistribusikan ke rumah-rumah dan dimanfaatkan masyarakat dalam tegangan rendah. Pembangkit tenaga listrik udara, uap, kimia, dan nuklir kurang lebih memiliki prinsip kerja yang sama, bahwa tenaga digunakan untuk menggerakkan turbin. Alat atau komponen yang ada di semua pembangkit tenaga listrik adalah turbin dan generator. Anak-anak, kalian tahu kan bagaimana proses cara kita mendapatkan listrik? Susah ya, dan prosesnya panjang. Maka alangkah baiknya kalian bisa menghemat energi listrik. Bagaimana sih cara menghemat energi listrik? Ada beberapa cara menghemat energi listrik. 1. Mematikan alat listrik rumah tangga jika sudah tidak digunakan. 2. Menggunakan lampu LED untuk penerangan rumah. 3. Rangkaian listrik dibuat paralel. Dan masih banyak yang lainnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di buku, kemudian kalian foto dan kirimkan ke WA Bu Irda. Tugasnya adalah 1. Jelaskan bagaimana pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dapat menghasilkan listrik. 2. Bagaimana cara kamu menghemat penggunaan listrik di rumahmu? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.